Halo penikmat kopi seluruh Indonesia, ketemu lagi sama saya Moses Kurniawan dan hari ini seperti yang ada di depan kita akan membuat mocha pot dengan cara yang saya sudah lakukan sendiri, pengalaman saya pribadi, saya mau berbagi gimana sih bikin mocha pot yang enak. Nah, menurut saya ada 3 faktor utama untuk membuat hasil mocha pot yang enak. Pertama, pemilihan beans dan kesegaran beans. Usahakan kalian gunakan beans yang cocok untuk espresso ya, espresso roast, yang tingkat roastingannya tuh medium to dark, dan harus beans yang seger. Usahakan beli beans yang belum di grinding atau whole beans yang masih berbentuk biji kopi, dan kalian grinding dulu sebelum menggunakan untuk dipakai untuk di mocha pot ya. Nih, jadi beans yang masih utuh seperti inilah yang seger banget, dan ini wajib supaya rasanya enak. Untuk grindernya sendiri nggak harus pakai yang mahal atau grinder-grinder yang high end ya, cukup grinder-grinder biasa, yang penting bisa ngegrind kopi yang ini, karena beda dengan espresso, mocha pot ini nggak perlu kalibrasi yang kompleks atau kalibrasi yang ribet yang melibatkan grinding yang cukup kompleks ya. Pakai grinder biasa aja, yang penting bisa diatur supaya hasil gilingannya itu lebih kasar daripada espresso, tapi tidak sekasar V60 atau manual brew ya. Kalian bisa lihat di gambar ini, patokan ukuran grind size untuk mocha pot. Faktor berikutnya setelah biji kopi adalah pengaturan suhu. Nah, pengaturan suhu ini nanti kita akan lihat langsung bagaimana kita harus kontrol apinya, jangan sampai terlalu panas atau terlalu dingin supaya hasil ekstraksinya itu enak. Terus yang terakhir adalah teknik. Misalkan kayak jangan pakai airnya terlalu banyak, kemudian jangan ditemping, dan itu semua kita akan langsung praktekkan di cut. Yang terakhir adalah tekniknya, misalkan kayak penggunaan air dan juga jangan ditemping, dan semua itu langsung nanti akan aku praktikin, jadi terus simak videonya ya. Itu berapa detik jalannya? 2.30. Hah? 2.30. Oke. Oke, langkah pertama kita akan siapkan beans-nya dulu. Dan di sini mocha pot itu terdiri dari 3 bagian ya. Chamber atasnya yaitu untuk mengumpulkan hasil ekstraksi kopi. Kemudian di sini ada coffee chamber atau tempat basket kopinya untuk menampung biji kopi, dan ini bagian airnya. Nah, secara sederhana bagian air ini akan dipanaskan, kemudian membasahi bagian kopi, dan hasil ekstraksinya akan naik ke bagian atas ini untuk kita nikmati. Dan mocha pot ini ukurannya berbeda-beda dan brandnya macam-macam ya. Saya pakai yang dari Bialetti dan ini ukuran untuk 3 shot. Jumlah kopi yang kalian gunakan itu bervariasi tergantung dengan ukuran mocha potnya kalian ya. Kalau misalkan lebih gede, pasti pakai kopi lebih banyak. Nah, cara ngitungnya berapa banyak sih? Itu simpelnya seperti ini. Kalian pakai basket kopinya mocha pot, kemudian langsung aja nih kalian tuangkan beans kopinya ke dalam sini. Nih, seperti ini. Ini sekalian saya timbang ya, supaya bisa tahu berapa banyak pakainya. Nah, 16 gram. Ini berbeda-beda ya. Kalau punyanya lebih kecil, ya mungkin lebih sedikit pakainya. Tapi kalau mocha pot kalian lebih gede, ya pakai lebih banyak. Setelah itu, langsung saya masukin ke grinder. Di sini saya pakai komandante dengan klik 16 klik untuk mocha pot ya. Saya akan grind. Oke, ini udah selesai di grind. Sekarang kita akan tuangkan ke basketnya ini. Nah, cara menuangkannya adalah tinggal dibalik seperti ini dan ke sini, di tap, dikocok-kocok-kocok. Nah, seperti ini. Nah, kemudian ini jangan langsung ditemping, atau bukan jangan langsung ditemping, tapi jangan ditemping. Jadi caranya adalah kalian ratakan dengan jari dan biarkan lebihnya tuh kebuang.
Nah, kalau kalian sayang nih ada kopi yang kebuang gitu kan. Jadi next time kalian bikin udah tahu nih kalau tadi 16 gram agak kebanyakan sedikit, kalian bisa kurangin jadi 15 gram. Nah, saya biasanya pakai sendok, saya agak tekan-tekan aja, jangan terlalu kuat, gentle aja nih ditekan-tekan. Dan ini udah ready untuk di brew. Ya, sementara saya taruh sini dulu. Kita siapkan airnya. Nah, untuk airnya sendiri, ini saya sudah panaskan air, dan nanti kita langsung tinggal tuang ke sininya ya. Nah, di sini kalau kalian bisa lihat, ada batas katup ya, katup di sini nih. Nah, isi airnya tepat di bawah katup itu. Jadi saya tuang airnya ini sekarang. Dan ini air yang saya gunakan air panas ya, biar nanti di atas pemanasnya nggak terlalu lama nih. Nah, oke, udah cukup segitu aja. Jadi perhatiin ya, airnya jangan sampai lebih daripada katup yang di sini nih. Segitu aja cukup. Kemudian next kita akan panaskan di atas kompor. Kalian bisa gunakan kompor biasa atau kompor elektrik kalau memang mau kapot kalian bisa untuk kompor elektrik. Tapi saya gunakan kompor portable kecil. Kalau kalian kepo, saya beli di mana nanti cek aja di deskripsi. Saya kasih linknya buat kalian bisa beli ini ya. Ini lucu soalnya. Nah udah kita tinggal masang ini kopinya, masukin ke dalam sini, terus tutup bagian atas. Ingat bagian bawahnya ini udah panas ya, hati-hati. Dan ini harus dikencengin banget ya teman-teman, supaya tidak ada tekanan yang berlebih yang menyebabkan airnya jadi keluar. Ini saya buka supaya bisa langsung lihat, dan kita langsung panasin. Timer akan saya hidupkan ketika pertama kali kopinya keluar, lalu setelah kopinya keluar, saya hidupin timer, kita akan lihat suhunya berapa. Nah, umumnya waktu pas proses pemanasan, kalian bisa gunakan api yang medium to medium high, panas yang lumayan tinggi, tapi waktu pas kopinya mulai keluar, kalian harus kecilin apinya, jangan sampai dia terlalu panas. Karena kalau terlalu panas, dia akan muncrat gitu ya. Nah, ini udah mulai keluar. Saya mulai hitung, dan saya kecilin. Kita cek suhunya ya. Ini udah 10 detik, dan dia masih proses brewing. Nah, usahakan di sini proses brewing ini tuh terjadi lebih di atas daripada 15 detik. Ini saya udah masuk ke 22, sehingga dia memberikan waktu untuk kopi ini bisa terekstraksi dengan sempurna. Nah, kalau udah mulai kayak gini, habis kopinya ya, kelihatan tuh, kalian bisa kurangin apinya. Oke. Nah, di sini suhu yang saya dapat ini 80, ya ini agak kepanasan. Jadi kalau misalkan teman-teman bisa nyoba, ya ini selera sih ya. Kalau saya sih sukanya di sekitar 60-70, tapi ini agak kepanasan. Kita nanti tes hasilnya gimana. Karena emang kontrol api menantang. Kalian harus mainin gede kecilin apinya. Dan tadi untuk lama ekstraksinya udah tepat ya. Sekitar 25 detikan, lebih daripada 15 detik. Jadi kopinya harusnya terekstraksi dengan cukup baik. Langsung aja kita cobain. Aromanya enak ya, aromanya enak. Sudah saya duga. Rasanya lebih strong di body dan lebih sweetness-nya agak ketutup sama pahit karena mungkin agak kepanasan. Tapi nggak apa-apa, ini cocok kalau kalian campur dengan susu. Kalau kalian minumnya model americano kayak gini, mungkin ini terlalu strong. Atau tergantung selera. Kalau saya suka kopi, tapi lebih suka yang rasanya lebih ke arah bright dan sweetness. Jadi makanya resep yang saya bagikan lebih cocok suhunya yang suhu rendah, yang sekitar di bawah 70 ya. Tapi tadi suhunya sampai 80, artinya dia ekstraksinya lebih keluar, lebih banyak, dan memang hasil kopinya akan lebih strong. Kita coba campur susu. Kalau kalian suka agak manis, boleh juga dikasih gula sedikit aja.
Ini kopinya tambahin dikit deh. Nah, ini hasil kopinya nih. Kita coba ya. Wah, kalau campur susu enak banget. Karakternya itu beda sama espresso. Kalau espresso itu concentrated, kental banget, rasa kopinya intens. Kalau ini lebih seperti americano, tapi tidak seencer americano. Jadi kalau dikasih susu tuh kayak masih lebih enak gitu loh. Dan memang khasnya Bialetti ini tuh lebih ke acidity-nya kebangun, bodinya juga nggak hilang, dan beda deh. Kalau kalian biasa minum espresso, kalian harus cobain Bialetti. Kalau kalian suka americano, kalian harus cobain Bialetti banget sih. Dan ini juga bisa dipakai es, jadi kayak ice americano. Jadi selamat mencoba teman-teman yang mau nyoba pakai Bialetti. Dan ini FYI, harga mocha pot ini murah-murah ya. Jadi kalian bisa masuk ke espresso tanpa pakai espresso mesin dengan Bialetti ini. Karena karakternya itu mirip dengan espresso, tapi memang berbeda di tekstur dan konsentrasi rasanya. Tapi kalau kalian suka dengan black coffee, americano, espresso shot, yakin deh suka sama Bialetti. Maksudnya dengan mocha pot ya. Oh ya, lupa guys, udah keasikan nyobain kopi, lupa ngasih tahu hasil ekstraksi yang bagus tuh tandanya apa sih. Nah, ini terakhir ya guys, bagian terakhir dari video ini ya. Ini beneran lupa loh. Untung belum ini diberesin. Jadi kalau kalian mau melihat hasil ekstraksi kalian itu sebenarnya bener atau enggak sih, udah tepat atau belum sih, itu kalian bisa buka. Dan cara bukanya, kan bagian bawahnya panas nih. Jangan pakai handle-nya untuk diputer, kalau enggak bisa cepet putus. Jadi kalian pakai ini, terus dibuka gini ya. Ini masih agak panas, oke, udah kebuka. Nah, di sini adalah basket kopinya nih, ya kan? Nih, ini basket kopinya. Nah, ini saya akan keluarin aja basket kopinya di sini. Ada beberapa airnya. Terus untuk tahu bagus atau enggak, kalian keluarin hasil kopinya dengan cara ditiup. Ini hati-hati panas ya. Oke. Nah, hasil kopinya tuh harus menyatu kayak kue kayak gini. Kalau tadi kan ada yang keremesan yang keluar, nggak apa-apa. Tapi yang penting ini kayak kopi, dan kalau diginin tuh firm. Tuh ya. Nah, diginin baru pecah dan masih nyambung jadi satu. Nah, ini indikasi bahwa ekstraksi kalian udah bener. Dan di sini kenapa kok bisa bentuknya kayak cake? Karena air itu sudah merata merasuki setiap pori-pori kopi dan mengekstraksi semua kelezatan kopi ini ke dalam gelasnya kalian yang ini. Oke, jadi itu indikatornya dan kalian bisa cek di sini. Kalau hasil kalian udah kayak gini ya kurang lebih tinggal mainin suhu sama mainin airnya aja. Oke, itu aja guys. Terima kasih telah nonton. Jangan lupa like dan subscribe-nya ya guys. Bye-bye.